Masjid Al-Aqsa, salah satu di antara 3 masjid mulia yang memiliki keutamaan besar bagi umat Islam. Keutamaan tersebut langsung dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Bersyukur kami bersama Uhud Tour bisa mengunjungi Masjid Al-Aqsa serta sholat di dalamnya. Bapak Ibu bisa lihat nikmat Allah yang sangat besar kepada kita. Kita bisa menginjakkan kaki yang mayoritas nabi-nabi Bani Israel ada di sini. Bahkan di masjid ini pernah berkumpul 2 nabi sekaligus menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sepupu Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalatu wassalam. Kami juga melakukan city tour Yerusalem hingga Yordania, ziarah ke prasasti para nabi, Danau Tiberias, Masya Allah. Yajuj dan Majuj adalah nama 2 suku dari turunan anak Adam. Gua Ashabul Kahfi, Itu adalah posisi tempat tidur mereka. Wadi Rum, Petra, dan toko souvenir khas Palestina dan Yordania. Semuanya mengandung pesan yang bisa kami ambil pelajarannya. Setelah 7 hari eksplor Yerusalem hingga Yordania, destinasi kami selanjutnya adalah Madinah. Madinah merupakan kota mulia, tempat turunnya wahyu dan turunnya Jibril Al-Amin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Madinah, Uhud Tour menyediakan hotel terbaik untuk kami di kota Madinah. Kegiatan kami selama di Madinah adalah taklim bersama Ustadz Khalid Basalamah, memperbanyak sholat di Masjid Nabawi yang mempunyai keutamaan tersendiri, ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di Raudhah, mendaki Jabal Rumat untuk mengenal sejarah perang Uhud yang langsung diceritakan Ustadz Khalid Basalamah. Jangan tinggalkan bukit ini walaupun kalian melihat jenazah kami dimakan oleh burung-burung gagak, ya. Jadi nggak boleh, atau burung-burung lah dimakan oleh burung-burung pada saat itu. Kemudian mengunjungi Masjid Quba dan sholat di dalamnya yang mempunyai keutamaan tersendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat di Masjid Quba pahalanya seperti umroh. Hadis riwayat Tirmizi nomor 324 dan Ibnu Majah nomor 1411. Selain mengunjungi tempat-tempat yang mempunyai nilai sejarah Islam, Uhud Tour juga memberikan servis tambahan kepada jamaah dengan menyajikan santapan daging unta. Masya Allah. Gimana Pak rasanya daging unta? Lembut ternyata ya. Masya Allah. Baru pertama saya makan daging unta. Masya Allah. Mirip daging Kambing apa? muda. Kambing muda. Masya Allah ya. Tidak berbau juga ya Pak? Tidak berbau. Masya Allah. Nikmat. Masya Allah. Selamat Pertama makan. kali saya makan daging unta. Setelah rangkaian kegiatan di Madinah sudah kami lakukan, kami bergeser menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah inti, yaitu umroh. Dan ini salah satu yang sudah kita ketahui semuanya diperintahkan dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kami menggunakan kereta cepat Haramain. Ini adalah fasilitas yang Uhud Tour berikan kepada kami. Karena hanya sekitar 2 jam, kami sudah sampai di Mekah, yang seharusnya jika menggunakan bus memakan waktu 5-6 jam. Maka ini nikmat yang besar, maka banyak bersyukur Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah kalau kita ikhlaskan niat, ibadah ini akan berefek ke dalam kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita. Di Mekah juga, Uhud Tour menyediakan hotel mewah bintang 5 untuk kami menginap yang menghadap langsung Masjidil Haram. Kegiatan kami selama di Mekah adalah melaksanakan rukun umroh, diantaranya tawaf, sa'i, dan tahallul. Alhamdulillah dengan nikmatnya, dengan karunia-Nya semua nikmat dan kebaikan-kebaikan tersempurnakan. Kami sudah menyelesaikan ibadah umrah. Semoga Allah SWT terima dengan pahala yang sempurna dan jemaah langsung ke restoran untuk makan malam. Tidak hanya sampai di situ, Uhud Tour
juga mengajak kami memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Dan kegiatan lainnya adalah mengunjungi yayasan sosial yang mempunyai banyak program kebaikan. Kemudian, membeli makanan untuk dibagikan dan mengunjungi toko parfum langganan Ustadz Khalid Basalamah yang memberikan diskon untuk jamaah Uhud Tour. Berbagai macam kegiatan di Mekah sudah, kini kami berpindah menuju Taif. Di Taif, kami diajak ke museum untuk mengenal kota Taif. Ini adalah pangeran-pangeran yang sempat memerintah di wilayah Mekah. Setelah mengenal kota Taif, selanjutnya kami menikmati keindahan kota Taif dari ketinggian dengan menggunakan kereta gantung. Kalau kita pulang pergi ini berarti 8,4 km. Waktunya makan siang. Kami diajak makan di restoran khas Saudi. Menunggu makanan datang tak disangka, Ustadz Khalid Basalamah membagi-bagikan buah kaktus. Masya Allah. Mantap makan di kota Taif, Masya Allah, luar biasa. Setelah makan, kami menuju pasar buah untuk membeli buah-buahan yang lezat di kota Taif. Di antaranya delima dan buah kaktus. Dari kota Taif, kami kembali ke Mekah untuk menghabiskan sisa waktu safar kami dengan memperbanyak ibadah di Mekah Al-Mukarramah. Kegiatan lainnya adalah City Tour Mekah. Kami mengunjungi Jabal Rahmah. Pokoknya ini Jabal Rahmahnya ya. Jadi titik di mana Rasulullah SAW duduk kita tidak tahu. Tapi beliau disebutkan di sekitar Jabal Rahmah ini. Apakah di sisi ini, di sisi sana kita tidak tahu. Karena ini kan melingkar. Di sini, Ustadz Khalid menyempatkan untuk membeli dagangan pedagang kaki lima. Masya Allah. Selanjutnya, kami dibawa melewati tempat-tempat yang mempunyai sejarah, sembari dijelaskan langsung oleh Ustadz Khalid Basalamah. Di antaranya adalah kuburan Khadijah radhiyallahu anha dan titik-titik ibadah haji. Ini kalau musim haji, tak boleh sama sekali mobil sini, dari mobil petugas, orang banyak jalan kaki. Destinasi terakhir kami sebelum pulang ke tanah air adalah Jeddah. Di Jeddah, kami mengunjungi mal untuk berbelanja. Kemudian, makan malam di restoran Indonesia di Jeddah yang bernuansa Nusantara. Dan pemandangan air mancur yang indah. Di restoran inilah destinasi terakhir kami. Setelah makan malam selesai, kami langsung menuju hotel untuk istirahat. Alhamdulillah, hotel yang disediakan Uhud Tour sangat baik, membuat kami nyaman. Setelah bermalam di Jeddah, hari ini kami harus pulang ke tanah air. Bapak Ibu sekalian, hikmah dan pelajaran yang luar biasa dari perjalanan kita ini. Yang pertama adalah kaidah sederhana dan di Indonesia pun dijadikan sebagai pepatah, di mana ada pertemuan, di sana ada perpisahan. Dan ini adalah kondisi dan keadaan dunia ini. Semuanya dimulai dengan pertemuan dan akhirnya perpisahan. Dan itu akan berakhir semuanya di kehidupan akhirat sana, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyebutkan tentang akhirat, terutama bagi penghuni surga, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Kalau penghuni neraka, maka dibagi dua. Ada yang menjadi penghuni khalidina fiha, kekal selamanya, itu orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Dan ada yang hanya masuk untuk dibersihkan dosanya, kemudian akan keluar menuju ke surga. Mereka diistilahkan dengan usatul mu'minin, atau pelanggar-pelanggar dari kaum mukminin yang dosanya lebih banyak daripada pahalanya, sehingga mereka masuk ke neraka dulu.
Sungguh perjalanan umroh plus Aqsa kali ini sangat berkesan. Banyak pelajaran yang bisa kami ambil. Semoga segala amal perbuatan kami Allah terima. Amin.